Serial Nightmares and Daydreams adalah serial Netflix berformat antologi horor, fiksi ilmiah, dan thriller dengan 7 cerita terpisah. Berbeda dengan Cabinet of Curiosities karya Guillermo del Toro yang tayang di Netflix pada tahun 2022. Dalam antologi baru ini, kita cenderung melihat orang biasa berakhir dalam situasi yang sangat aneh. Seringkali dengan semacam unsur supernatural. Musim pertama ini memiliki episode berdurasi 7 jam, dan ceritanya cukup berbeda. Tapi dalam cara yang baik. Serial Nightmares and Daydreams karya Joko Anwar telah tayang di Netflix sebanyak 7 episode. Tiap episode ini punya cerita dan karakter yang berbeda-beda. Bergenre supernatural, drama, dan fiksi ilmiah. Nightmares and Daydreams tetap menumpukan ceritanya pada permasalahan-permasalahan yang dekat dengan keseharian manusia, utamanya rakyat dari kelas menengah ke bawah. Dalam serial Nightmares and Daydreams, Joko Anwar menjadi produser eksekutif, sekaligus sutradara bersama Ray Pak Pahan, Tommy Duo, dan Randolph Zaini. Adapun sebanyak 65 pemain, termasuk beberapa aktor dan aktris cilik, ikut bermain dalam serial ini. 7 episode serial Nightmares and Daydreams dibuka dengan kisah berjudul Old House. Yang mengisahkan Panji, diperankan Aryo Bayu, seorang sopir taksi yang menemukan keanehan di sebuah rumah panti jompo setelah ia memasukkan ibunya di sana. Sebagai pembuka cerita, Old House menawarkan premis dan jalan cerita yang menarik. Sayangnya, eksekusinya kurang mulus. Terlebih penggunaan efek visualnya juga kurang meyakinkan untuk membuat penonton ikut takut dan merasakan kengerian yang sama seperti yang dirasakan Panji dan karakter lainnya. Hasilnya, atmosfer supernatural dan fenomena ganjil yang ingin ditonjolkan pun jadi kurang mengena. Episode 2, Teh Orpan menceritakan Ios, diperankan Yoga Pratama, dan Ipah, diperankan Nirina Zubir, adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai pemulung dan tinggal di gubuk yang bocor di sana-sini. Mereka lalu tergoda mengadopsi Syafin, diperankan Fakih Alaidrus, anak yatim piatu yang dikabarkan bisa membuat orang tua angkatnya kaya raya hanya dalam waktu 6 hari. Padahal, keduanya juga tahu bahwa pada hari ke-7, mereka yang mengadopsi Syafin akan mati mengenaskan secara tiba-tiba. Teh Orpan bekerja sangat efektif dalam memicu rasa penasaran penonton akan nasib akhir Ios dan Ipah, bahkan meski penonton bisa menebak akhir ceritanya. Apalagi, ada hitung mundur yang membuat penonton ikut merasa deg-degan dengan kelanjutan kisah ini. Atmosfer horor dan supernaturalnya juga bisa dipotret dengan baik. Adapun Fakih Alaidrus mampu membawakan karakter Syafin yang misterius dengan cara yang tak biasa. Teh Orpan juga jadi salah satu episode terbaik dan terpenting dalam serial ini. Episode 3, berjudul Pumps and Pain. Rania yang diperankan Marissa Anita, adalah penulis fiksi yang diminta penerbitnya untuk membuat sequel dari novel larisnya. Namun saat mulai menulis, Rania selalu seperti kesurupan, dan menulis adegan-adegan yang ternyata dialami oleh perempuan lain pada saat yang sama. Pumps and Pain jadi salah satu kisah paling kelam dalam serial ini, dan Marissa Anita lagi-lagi mampu menunjukkan kemampuannya berakting dengan beragam karakter. Dengan bumbu kritik sosial dan selipan komedi, misteri yang tersisa di ujung cerita akan terjawab pada akhir serial. Episode 4, diberi titel Encounter. Wahyu, diperankan oleh Lukman Sardi, adalah nelayan yang tinggal di perkampungan nelayan di Tanjung Priok. Ia adalah sosok yang pendiam dan tak menonjol. Hingga suatu malam, ia mengaku melihat penampakan malaikat di pinggir pantai. Warga kampung yang tengah menghadapi ancaman penggusuran oleh pemerintah pun berharap Wahyu bisa jadi penyelamat mereka. Encounter memasukkan banyak cerita sampingan dalam ceritanya. Dari kisah kerinduan pada masa lalu, rumah tangga, hingga akhirnya berputar di masalah penggusuran dan fenomena supernatural yang dialami Wahyu. Meski begitu, semuanya tak tampak tumpang tindih, justru malah memperkaya cerita dan membuat episode ini makin menarik untuk disimak. Ini jadi salah satu episode paling penting dan terbaik dalam serial ini. Episode 5, Theater Side, mengisahkan Bandi, Kiki Narendra, seorang pelukis poster film yang kini menganggur karena krisis. Ia menikah dengan Dewi, Sita Nursanti, yang berasal dari keluarga kaya.
Namun Dewi memilih tinggal dengan Bandi di gedung tua tak berpenghuni karena kondisi ekonomi keluarga mereka. Hingga suatu ketika, Bandi melihat bioskop tempatnya dulu bekerja ternyata masih berdiri megah dan berfungsi seperti layaknya masa kejayaannya dulu. Teater Side punya atmosfer yang mirip Old House karena menampilkan fenomena supernatural yang lebih eksplisit dibanding 3 episode sebelumnya. Meski begitu, Teater Side bisa berjalan lebih mulus, dan memiliki momen-momen misterius yang membuat penonton hanyut dalam ceritanya. Akting Kiki Narendra juga membantu episode ini menjadi lebih nikmat untuk ditonton. Di episode 6, yang berjudul Hypnotized, menampilkan Ali, yang dimainkan Fahri Albar, bapak dengan 2 anak yang kesulitan mencari kerja karena kondisi disabilitasnya. Terdesak, ia akhirnya melakukan sesuatu yang melanggar prinsip hidup yang dipegangnya erat-erat dan selalu ia ajarkan pada anak-anaknya. Hypnotized juga menampilkan fenomena supernatural yang cukup eksplisit. Penonton mungkin akan sedikit bingung dengan alurnya, tapi secara keseluruhan jalan ceritanya masih bisa diikuti dengan baik. Episode ini juga jadi salah satu episode paling penting dalam Nightmares and Daydreams karena kaitan tiap episode akan mulai terlihat. Erzählt man dir was? Ja, nix, das kann man machen, ja. Und dann so, ja, okay, und dann fängst du an, dich zu freuen. Mensch, ja, super, ja, und du hörst gar nicht auf, dich zu freuen. Ja, und Schnitt.